Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengaji, mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Minhatul Allam Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang hadis yang masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Hadis kemarin, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW. Kita ulang sejenak hadisnya, muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum di tempat-tempat yang terbuat dari bahan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari tempat-tempat yang wajannya atau piringnya terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dikarenakan gelas, cangkir, piring dan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak ataupun peralatan minum ini bagi mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian orang-orang beriman di akhirat. Ini hadis yang kemarin yang telah kita bahas. Dan hadis yang sekarang disebutkan oleh pensyarah kitab Bulughul Maram ini, judulnya adalah Tahrimus syurbi fi aniyatil fiddah. Haramnya minum dari tempat minum atau cangkir yang terbuat dari perak. Ya, kalau kemarin umum lebih membahas kepada keumuman, yaitu emas dengan perak. Adapun hadis yang sekarang sepertinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, ketika beliau telah membahas hadis yang berkenaan dengan hal tersebut kemudian diulang kembali, ini untuk apa? Menegaskan. Ya, demikian juga untuk merinci tentang hal ini, ada penegasan. Buktinya apa? Nanti kita lihat. Hadisnya sama, muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita tahu dalam ilmu hadis, kalau kita mendengar hadis itu muttafaq alaih, itu adalah tingkatan derajat hadis terkuat. Ya, tingkatan derajat hadis terkuat ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan bentuk kesepakatan. Ya, mari kita baca hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari ibu kita Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibunya orang beriman. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah utusan Allah alaihi salatu wassalam,
alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum di cangkir yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya atau hanya saja di dalam perutnya itu bergemuruh neraka jahanam. Maka kita dapatkan ini hadis sebagai penguat dari hadis sebelumnya. Kalau di hadis sebelumnya orang yang memakai tempat minum atau tempat makan dari bahan yang terbuat dari emas dan perak apa Pak? Itu untuk orang kafir di dunia, adapun orang beriman nanti di akhirat. Ya, adapun di sini adalah adanya penegasan dengan ancaman. Dan dengan hadis ini dan hadis sebelumnya, orang yang memakai gelas ataupun peralatan makan ya yang terbuat dari dua bahan ini yaitu emas atau perak, dia terjerumus kepada apa? Dosa besar. Dosa besar di bawah syirik. Ya. Dan kita tahu kemarin dosa besar itu apa? Definisinya seperti yang Anda sebutkan, Anda pelajari dari kitab Al-Kabair. Saya pernah menyebutkan di masjid ini, miliki kitab Al-Kabair itu kumpulan dosa-dosa besar. Ya, yang ditulis oleh Imam siapa? Begini, adakah imam begini? Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala, beliau menulis kitab Al-Kabair. Coba antum lihat di halaman depannya, definisi dosa besar itu yang beliau sebutkan adalah suatu amalan kalau digandengkan dengan kata laknat. Dosa besar itu. Ya. Dijauhkan dari rahmat Allah, kemudian juga diancam dengan neraka. Dan ini sudah termasuk kategori apa? Dosa besar tidak? Dosa besar. Karena apa? Diancam dengan api neraka. Ya. Taib. Fa ikhwani fillah, pensyarah hadis ini beliau memberikan biografi singkat dari atau sosok ibu kita Ummu Salamah. Ibu kita orang beriman ini merupakan istri salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal mati syahid di perang Uhud. Jadi Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya. Hindun binti Abi Umayyah, yang mana Abu Umayyah ini nama aslinya Hudzaifah ibn Al-Mughirah. Orang Quraisy dari suku Makhzumiyah radhiyallahu anha, dan beliau lebih terkenal dengan julukan Ummul Mukminin Ummu Salamah daripada namanya aslinya Hindun, tetapi lebih dikenal dengan julukan Ummu Salamah. Ya. Suaminya adalah Abu Salamah, dan suaminya ini anak dari bibinya Rasulullah SAW. Jadi Abu Salamah ini adalah anak laki-laki dari bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak. Ya, kita tahu bibi ada dari jalur ibu dan dari jalur bapak. Jadi suaminya Ummu Salamah yang bernama Abu Salamah ini adalah anak dari bibinya Rasulullah SAW dari jalur bapak. Dan bahkan Abu Salamah ini adalah saudara sepersusuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal ketika perang Uhud, ya. Dan Ummu Salamah sangat cinta kepada Abu Salamah, ya. Kemudian apa? Kenapa sangat cinta? Karena suaminya. Yang kedua apa? Beliau anak dari pamannya Ummu Salamah sendiri. Jadi anak paman dengan putrinya paman itu juga saling menikah, dan ini diperbolehkan tidak? Sepupu diboleh dinikahi gak? Boleh. Ya, kalau keponakan tidak boleh. Inilah yang terjadi kepada Ummu Salamah. Ya, beliau menikah dengan anak pamannya radhiyallahu anhu ardaha. Beliau katakan ketika Abu Salamah meninggal di perang Uhud, beliau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
kami ini milik Allah dan kami akan berpulang kepada Allah, istirja. Kemudian beliau berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini dengan meninggalnya, wafatnya, syahidnya suamiku, kata Ummu Salamah, wa khluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang terbaik dari hal ini. Jadi dari kejadian ini. Maka ikhwan, dengan doa ini kita dapatkan apa? Menjadi sebab beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi salatu wassalam. Jadi doanya ini menjadi sebab apa? Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dan meninggal di kota Madinah di usia 62 tahun. Ya, 62 tahun, dan beliau adalah istri Rasulullah SAW yang paling akhir meninggalnya. Ya, di antara istri-istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah lah yang terakhir meninggal dari ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Fa ikhwani fillah, dari hadis ini kita dapatkan adanya penjelasan tentang definisi jahannam. Apa itu jahannam? Jahannam ini adalah an-narul 'azimah, api yang sangat besar. Al-ba'idatul qa'r, yang sangat dalam. Ya, apinya bergejolak sangat besar dan jaraknya sangat dalam. Kenapa? Karena memang secara bahasa jahannam itu adalah, misalkan ada istilah orang Arab mengatakan bi'ru jahannam. Jadi ada, kalau dikatakan bi'ru jahannam, sumur jahannam, maksudnya apa itu? Sumurnya itu kedalamannya subhanallah, mungkin sumur bor yang berapa kilometer gitu. Ya, dan zaman dulu tidak ada sumur bor, taib. Maka kita katakan kalau kita menggali sumur, ya, kemudian dalam, secara bahasa orang Arab bisa mengucapkan apa? Bi'ru jahannam. Bukan saking bergejolaknya panasnya api, bukan. Tetapi kedalamannya itulah dari antara makna kenapa dikatakan jahannam, karena Allah ciptakan neraka itu kondisinya dalam dan dia apinya bergejolak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dari hadis ini ikhwan, ketika Rasulullah SAW menghususkan perak, kalau kata pensyarah hadis ini, kalau perak saja diancam dengan api neraka bagi para pemakainya, maka apalah lagi orang yang memakai apa ya, emas. Ya, apalah lagi kalau orang yang memakai emas, ketika memakai gelas diganti emas. Lebih-lebih itu. Perak saja diancam dengan ancaman api neraka jahannam, wal iyadu billah. Ya, dan dari hadis ini, dengan ungkapan ini Rasulullah memberikan ungkapan apa? Orang yang minum dari gelas yang terbuat dari perak, seakan-akan apa? Di perutnya ada bergemuruh neraka jahannam. Dari kalimat ini para ulama menyimpulkan kaidah apa? Al-amalu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau dia pernah minum yang terbuat dari bahan yang diharamkan oleh Allah, maka nanti siap-siap ya, dia akan disiksa dengan siksaan yang bahan minumannya nanti dari neraka, wal iyadu billah. Ya, ini yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini, kecuali orang tersebut adalah orang yang bertaubat. Apa buktinya orang tersebut orang bertaubat? Gelasnya itu jangan dipakai gelas lagi, dicairkan, jadikan gelang, kasihkan istrinya. Ya, demikian juga perak itu gelasnya dicairkan lagi, buatkan cincin untuk dirinya, boleh tidak? Boleh. Kita sebutkan kemarin Rasulullah SAW cincinnya dari bahan apa? Bahan perak. Jadi kalau untuk cincin ada kekhususan dari Rasulullah SAW, beliau terbuat cincinnya dari bahan perak. Ini yang dijelaskan oleh pensyarah hadis ini. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang baru. Taharatu jildil maitah idza dubigh. Sucinya kulit bangkai kalau sudah disamak. Ya. Ini telah kita bahas di pembahasan matan Abi Suja, ya.
Tetapi mari kita kembali membahas di pembahasan ini al-maitah, bangkai. Apa kemarin definisi bangkai, ikhwan? Ada yang mau mengulang? Bangkai, binatang itu dikatakan bangkai bagaimana? Kapan? Kalau dia mati dengan kondisi tidak disembelih secara syariat Islam. Kemarin disebutkan dalam surat Al-Maidah bagaimana bentuknya? Saya mau menyebutkan binatang-binatang yang mati jadi bangkai. Apa hi? Kef? Loncat dari jurang, mau dari masjid, loncat misalkan, mati, itu bangkai. Kemudian dicekik, bangkai. Ada lagi? Dipukul, mati. Terus? Mati beradu. Suka adu domba itu. Ya, itu mati maka bangkai itu. Baik. Apa lagi? Apa hi? Ditebas. Ditebas tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Itu masuk kategori dimakruhkan, tetap halal ketika yang ditebasnya daerah leher. Baik. Tetap halal, tapi itu masuk kategori yang dimakruhkan. Kita katakan yang diharamkan. Betul-betul bangkai, itu bukan bangkai paling. Kecuali ditebasnya ekornya. Ya, sebagaimana kisahnya dua sahabat yang bawa punuk unta dengan ekor kambing. Nah, itu dibawa, itu bangkai. Taib. Dipersembahkan kepada siapa? Berhala. Jahit. Atau diundi nasib dengan bentuk untuk mengundi nasib. Ya, dengan apa? Kemarin kita dapatkan dibagi 3. Bagaimana itu kemarin dagingnya? Yang ujung-ujungnya yang bayar siapa? Yang tidak mendapatkan daging undian itu, ya sudah undian dosa besar, kemudian itu masuk kategori apa? Tatoyur, itu adalah jelas perbuatan syirik. Taib. Inilah bangkai, ya. Inilah bangkai. Taib. Sekarang pembahasannya umum, ikhwat. Tolong dipahami. Pembahasan kita akan terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Sucinya bangkai, kulitnya bangkai kalau disamak, nanti akan ada rincian. Yang utamanya adalah kalau kulit bangkai tersebut dari binatang yang halal dimakan dan kulit bangkai yang binatang tersebut haram dimakan. Jadi, ya, nanti dibagi lagi. Kalau yang halal dimakan itu, ya, kulitnya itu dimanfaatkan setelah disembelih secara syar'i. Yang satu, yang kedua, kalau kulit binatang yang halal dimakan itu bangkai, tapi disamak. Bisa dipahami? Kalau yang pertama tadi, kulit binatang yang halal dimakan, tetapi dia setelah disembelih biasa kayak kurban kemarin, kulitnya dimanfaatkan, disamak, itu suci dan halal dimakan. Yang kedua, dia halal dimakan, sapi kemudian mati keracunan. Nah, kulitnya bagaimana ini? Disamak. Nah, begitu maksudnya. Itu 2 rincian dalam yang halal. Tapi ini yang mesti kita pahami, ikhwan. 3 rincian ini disebutkan oleh ijtihadnya Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mari kita lihat hadisnya. Ini ana sampaikan dulu agar antum punya kerangka pemahaman, ya. Tidak bingung nantinya. Jaid. Hadisnya adalah dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibn Abbas? Keponakan apa sepupu? Sepupunya Rasulullah. Kenapa? Karena Abbasnya adalah pamannya Rasulullah SAW. Namanya adalah Abdullah ibn Abbas. Ya, maka dikatakan. Kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? Semoga mereka berdua diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena bapak dan anaknya masuk Islam. Taib. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisun sahih. Wa indal arba'ah. Kembali lagi nih.
dan yang meriwayatkan 4 orang. Siapa ini 4 orang? Hah? Kenapa senyum-senyum? Siapa yang meriwayatkan 4 orang? Ashabu Sunan. Tapi beliau menjawab Ashabu Sunan secara global. Rinciannya di sini. Siapa itu Ashabu Sunan? Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan Sunan, Musnad Imam Ahmad. Taib. Dalam riwayat 4 imam ini, Ashabus Sunan dikatakan apa? Ayyuma ihab dubigha. Mari kita terjemahkan hadis riwayat Muslim dulu. Sebenarnya lebih cocok antum punya bukunya, ya. Tapi buku ini ana belum tahu terjemahnya. Saya maksud ana adalah matan hadisnya kalau bisa dimiliki, Kitabul Bulughul Maram. Jayid. Hadisnya adalah apa sabdanya Rasulullah SAW? Ida dubighal ihabu, ketika dubigha itu disamak, ya. Dubigha itu disamak. Al ihab ini adalah istilah Arab untuk kulit binatang yang belum disamak. Bisa dipahami? Karena istilahnya nanti kalau setelah disamak bukan ihab lagi, tetapi apa? Shannan, bukan sinan, tapi sya, ada titik 3-nya. Shannan atau kirbah. Jadi kalau ada istilah kirbah atau shannan, itu adalah kulit yang sudah disamak. Kalau yang belum disamak namanya ihab. Maka Rasulullah memberikan kalimat apa sabdanya? Idza dubighal ihabu faqad tahura. Ketika kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Baik. Ini saya bawa gambar yang nanti akan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, gambar inilah macam tumbuhan yang dimanfaatkan zaman dulu untuk menyamak. Ya, yang dimanfaatkannya bukan batangnya tapi biji-bijiannya. Nanti ditumbuk, dan ini biji adalah biji yang sangat pahit dan kering. Ya. Kalau hitam, dalamnya itu warnanya hitam. Intinya ini dimanfaatkan untuk menyamak zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin di Indonesia pakai apa, Pak? Pakai garam atau pakai bahan apa gitu untuk menyamak. Antum paham kan menyamak? Ini istilah saya atau istilah bahasa Indonesia? Yang saya tahu menyamak itu adalah bahasa Indonesia. Disamak artinya kulit, ya. Kulit itu disamak maksudnya apa? Dihilangkan bau darahnya, bau bangkainya dengan dijemur, dengan dikasih bahan-bahan mau kimia atau bahan apa. Bisa dipahami istilah anak? Apa istilah orang sini? Disamak juga. Baik, kalau sudah sama maknanya mari kita lanjut. Karena buat apa antum dikatakan samak tapi bingung? Ingat kita belajar fikih itu apa? Al-fiqhu al-fahmu. Ya. Al-fiqhu wal-fahm. Fikih itu adalah faham. Jadi kita belajar untuk memahami. Taib. Jadi sudah paham disamak? Taib. Katakan ini karpet dari kulit sapi. Ya, sebelum disamak itu belum suci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau belum dikasih bahan-bahan itu, ya, ketika itu langsung ditebar saja setelah kurban, ya, Ustaz ini kulit sapi, ya, kemudian Jumatan atau apa, sholat Idul Adha misalkan, atau sholat Jumat dan seterusnya, sholat subuh dan seterusnya, itu belum suci, najis dia, karena belum disamak, itu rumusnya. Jadi kulit itu kalau hanya digantung saja begitu, itu belum disamak, belum bisa dimanfaatkan, ya, harus disamak dulu. Maka definisi samak tadi adalah kita gunakan bahan-bahan tertentu. Biasanya orang-orang Arab suka ada komunitas. Saya pernah dapatkan di televisi National Geographic, ada di daerah Pakistan, ya, atau daerah Afghanistan. Itu di daerah atap rumahnya, bagian atasnya itu adalah dimanfaatkan untuk kayak kolam renang.
Tapi yang renang kulit sapi atau kulit kambing disamak. Jadi berlapis-lapis kulit sapi, kulit kambing itu disamak, dipindah-pindah tempat, bak-bak ada bak khusus dan sudah dicampur dengan cairan-cairan khusus. Kalau zaman dulu adalah dengan tumbukan biji ini, ya, yang dinamakan oleh Rasulullah adalah al-qarad. Ya, al-qarad itu adalah tumbuhan ini, ya. Tayyib, mari kita lanjut hadis yang selanjutnya. Wa an Salamah Ibn Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibagu juludil maitah tuhuruha, disamaknya kulit bangkai itu adalah sucinya kulit tersebut. Bisa dipahami, Ikhwan? Maknanya disamaknya kulit bangkai adalah sucinya kulit tersebut. Maknanya apa, Ikhwan? Ketika kulit tersebut belum disamak maka belum suci. Maknanya apa? Berarti najis. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian jadi ini ada 3 hadis bersambung. Wa an Maimunah radhiyallahu anha, dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajrunaha. Rasulullah SAW pernah suatu saat melewati bangkai kambing. Di subhanallah ada kambing jadi bangkai. Yajrunaha, yang mana digeret-geret oleh para sahabat. Jadi dibiarkan, maksudnya digeret untuk dibuang, bukan untuk dimanfaatkan. Itu bangkai kambing ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau akhadtum ihabaha, seandainya kalian mengambil kulitnya. Mari kita lihat kalimatnya sama dengan kalimat hadis riwayat Muslim. Ihabah. Apa itu ihab tadi, Ikhwan? Kulit yang belum disamak. Lau akhadtum ihabah. Coba kalian ambil itu kulit bangkai itu yang belum disamak itu. Bisa dipahami, paham? Maknanya dengan hadis riwayat Muslim. Maka dimasukkanlah oleh Ibnu Hajar dengan rentetan hadis ini. Faqalu, maka para sahabat langsung menjawab, inna maita, ya Rasulullah, ini bangkai. Gitu, ya. Binatang kambing yang sudah bangkai, tapi Rasulullah mengatakan apa? Coba ambil itu kulitnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai. Kemudian apa kata Rasulullah? Yutahhiruhal ma wal qarat. Ini bangkai kalau kulitnya diambil akan suci dengan apa? Dengan air dan dengan tumbuh-tumbuhan ini. Bisa dipahami, Ikhwan? Itu solusi dari Rasulullah untuk menyamak di zaman masa Rasulullah SAW masih hidup. Artinya apa? Ketika antum menyamak kulit bangkai itu dengan air dan dengan tumbuhan ini, maka sudah pantas untuk dimanfaatkan kulit binatang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan demikian juga Imam An-Nasa'i. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita lihat ada kalimat umum. Dan di sini yang tadi saya sebutkan, para ulama berbeda pendapat dalam pemanfaatan. Imam Asy-Syaukani dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Arba'ah tadi, Ashabus Sunan, kita dapatkan tadi mengatakan apa? Ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Ya, ayyuma ihab. Ayu, Pak, kalau dengar ayu ini lafaz yang kalau kita pelajari ya dalam ilmu usul fiqih, lafaz atau kata yang menunjukkan kepada umum. Ya. Ayu maksudnya apa? Ayyuma ihab, yang mana saja, begitulah. Bisa dipahami, umum ini. Ayyuma, yang mana saja dari kulit bangkai
Duwi, kalau dia disamak faqad tahur, maka dia suci. Maka dari hadis ini Imam Asy-Syaukani dengan Imam Daud Ad-Dhahiri. Siapa Imam Daud Ad-Dhahiri, Iwan? Madhab Ad-Dhahiriyah. Apa itu madhab Ad-Dhahiriyah? Madhab selain madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ada satu madhab yang lain yang namanya madhab Dhahiri. Ya, yang ini juga terkenal dengan apa? Kontekstual. Jadi kalau memahami Al-Quran hadis biasanya konteks. Ya, Dhahir itu nampaknya sesuai dengan redaksi ayat atau hadis langsung disimpulkan. Biasanya dominannya di situ. Para ulama Dhahiriyah yang dipimpin oleh Imam Daud Ad-Dhahiri biasanya menyimpulkan Al-Quran atau hadis dalam masalah hukum seperti itu, kontekstual. Ya, ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tolong dibedakan. Madhab Ja'fariyah, tolong diingat, dan Anda hati-hati, ada buku yang telah terbit bahkan di perpustakaan di kampus-kampus dimasukkan 5 madhab, fikih 5 madhab. Yang di situ yang disebutkan yang kelimanya bukan Imam Ad-Dhahiri tapi Imam Ja'fari. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memungkiri, tidak menolak Imam Ja'far cucunya Rasulullah SAW. Tetapi madhab Ja'fariyah ini adalah madhab Syiah. Ya, kalau antum baca madhab Ja'far, itu banyak madhab ini yang berseberangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mesti berhati-hati tatkala mempelajari madhab ini. Walaupun dalam beberapa sisi kadang mirip-mirip, tetapi beberapa sisi yang lain yang berbeda. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Kami tidak menolak keimaman atau keilmuannya Imam Ja'far. Tetapi artinya beliau seorang ulama, cucunya Rasulullah SAW. Tetapi orang-orangnya yang mengikuti beliau, kita tidak bisa mentolerir ilmu mereka. Ya, karena bertolak belakang. Taib, ya. Adapun Imam Daud Ad-Dhahiri dengan Imam Asy-Syaukani mengatakan dengan hadis ini binatang yang kulitnya, mau binatang tersebut binatang yang halal dimakan atau yang haram dimakan, kalau sudah disamak maka halal. Bisa dipahami, Ikhwan? Maka halal. Artinya kulit apa, Ustaz? Kulit harimau, kulit babi, kulit dog chair itu Pak, anjing, ya, kulit apa lagi, dan kulit yang lainnya, ular, buaya, ya, bisa dipahami? Itu kan binatang-binatang yang haram dimakan. Maka menurut hadis ini, berdasarkan hadis ini, kata Imam Ad-Dhahiri dan Imam Asy-Syaukani, itu halal karena ayyuma ihabdubi faqatahu, ya. Yang mana saja dari kulit bangkai, kalau dia disamak maka dia akan suci. Thayyib, mari kita lihat. Kira-kira hadis ini bisa kita jadikan patokan. Mari kita lihat. Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau katakan, dalam madhab kami, Imam Nawawi ikut madhab siapa, ikhwan? Asy-Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tulisan beliau, Imam An-Nawawi, beliau katakan, menurut madhab kami, ya, hewan melata seperti ular, kalajengking, kecoa, kumbang, tikus, dan lain sebagainya, ini diharamkan. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan diantara pendapat Imam Daud Ad-Dhahiri. Tetapi menurut Imam Daud Ad-Dhahiri dalam pendapat yang lainnya, ketika hadis ini disebutkan dalam riwayat Ashabus Sunan tadi, maka kita Imam Ad-Dhahiri itu adalah halal digunakan, ya, setelah disamak. Mari kita lihat di sini, ternyata para ulama berbeda pendapat, ya, para ulama berbeda pendapat. Maka ikhwan, manakah pendapat yang terkuat? Kenapa? Karena hadis yang mengatakan
ayyuma ihab dubik faqat tahur, yang diriwayatkan oleh 4 imam sunan itu ashabus sunan. Ini hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani. Bisa dipahami? Hadisnya sahih. Dan hadis yang lain mari kita dengarkan. Hadis yang lainnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadisnya juga sahih. Apa itu? Naha min labusi juludis siba warrukub 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan kulit binatang buas dan mengendarai binatang buas. Mau kulitnya ataupun binatangnya dilarang untuk dikendarai. Dengan hadis ini akan terjadi kontradiktif, at-ta'arud bainal adillah, akan terjadi tabrakan, benturan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Bisa dipahami ikhwan? Ya. Maka dengan hadis ini dikuatkan juga dalam hadis riwayat Bukhari. Ibunda Saudah. Siapa Saudah? Saudah ini siapa? Binti Zam'ah radhiyallahu anha wa ardaha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Istri keberapa? Istri kedua. Rasulullah SAW menikah pertama dengan Ibunda Khadijah. Yang kedua Ibunda Saudah. Ya, Ibunda Saudah beliau katakan, matat lana syatun. Pernah suatu saat kambing kami, beliau punya kambing, kemudian mati. Belum disembelih sudah mati jadi bangkai. Fadabagna maskaha, maka kami menyamak kulitnya. Thumma mazilna nanbidu fihi hatta sarat shannan. Kemudian kami menunggunya sampai kering sehingga kulit tersebut menjadi kulit yang telah disamak, yang namanya shannan. Kata Ibunda Saudah, shannan ini adalah kulit yang sudah disamak. Kita dapatkan dalam hadis ini disebutkan apa? Kisah binatang yang sudah disamak itu kisahnya tentang binatang yang halal dimakan. Bisa dipahami ikhwan rumusnya? Maka para ulama sebagiannya seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Ahmad mengatakan apa? Kisahnya Rasulullah menyebutkan tentang konteks hadis binatang yang halal dimakan itulah yang dibolehkan kulitnya untuk disamak. Maka kata jumhur ulama, dengan konteks kisah ini binatang selainnya maka tidak halal untuk disamak. Bisa dipahami? Maka dengan ini jumhur ulama mengatakan hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan itu hadisnya umum, maka dikhususkan dengan kekhususan kisah ini. Ini menurut jumhur ulama, dan inilah yang dipandang kuat oleh Ibnu Taimiyah, Ibn Bas rahimahullah, Imam Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Imam Abu Thawr, Imam Ishaq Ibn Rahawayh, dan jumhur ulama memandang untuk kehati-hatian adalah kita boleh memanfaatkan kulit binatang yang halal dimakan setelah disamak kalau kulit tersebut menjadi bangkai. Jadi dari sini kita dapatkan, ini pendapat dulu yang terkuat ikhwan. Apa itu? Imam Al-Utsaimin membagi 3 tadi yang saya katakan di depan. Pertama, binatang yang haram dimakan, ya, kemudian dia mau disembelih dengan syar'i atau tidak syar'i tetap haram dimakan. Kemudian diambil kulitnya, seperti Anda berburu harimau, mau disembelih secara syar'i atau tidak tetap haram dimakan. Kemudian kulitnya mau disamak atau tidak disamak tetap dia najis menurut jumhur ulama. Mau disamak atau tidak disamak tetap dia najis. Dengan itu maka jumhur ulama memandang apa? Untuk kehati-hatian Anda tidak diperbolehkan memakai apa Pak? Sepatu dari bahan buaya, ular dan kawan-kawannya atau tetangga-tetangganya ular yang haram dimakan. Ini yang pertama.
Ya, dan ini menyebar di toko-toko boleh. Sepatu perempuan dari ular, sepatu laki-laki dari buaya. Jadi laki-lakinya buaya, perempuannya ular. Ini sekarang banyak. Ya, maka Imam Al-Utsaimin beliau katakan ini najis. Barang tersebut najis. Yang kedua, hewannya itu hewan yang halal dimakan. Apa itu? Unta, sapi, kambing, kerbau, kuda. Kuda pernah dimakan nggak oleh Rasulullah? Pernah. Ketika peperangan Rasulullah pernah memakan kuda. Taib. Kuda, kambing, kerbau, dan unta misalkan ini halal dimakan. Taib. Sekarang dibagi dua oleh Syekh Al-Utsaimin. Ketika dia itu disembelih dengan cara yang syar'i, ya, kemudian kulitnya mau disamak, ya, ataupun tidak disamak, dia suci. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, kalau 4 binatang tadi atau binatang-binatang yang halal dimakan dengan kondisi dia bangkai, maka dia akan suci setelah disamak. Ini kesimpulan inti dalam pembahasan ini. Adapun para ulama yang mengatakan bahwasanya boleh paling binatang-binatang buas itu dengan dalil hadis Ashabus Sunan itu, ini sebagian ulama mengatakan, tetapi untuk kehati-hatian kita katakan lebih aman kita memakai pendapat jumhur ulama yang mengatakan khusus untuk binatang-binatang yang halal dimakan. Pak Ikhwan, dengan pembahasan ini berakhir kita pembahasan ini dan semoga bermanfaat. Aku qouli hada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bertaubat sebagaimana keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa maka dia seakan-akan tidak berdosa. Artinya kalau dia bertobat dari dosa minuman keras, maka dia akan dihapus kesalahannya dari minuman keras tersebut. Syaratnya yang pertama adalah an-nadam. An-nadam huwa taubah, kata Rasulullah SAW. Menyesal itu adalah bertaubat. Jadi yang mesti pertama kali ditanamkan dalam diri kita, dalam hati kita adalah tanamkan jiwa menyesal. Dan tidak dikatakan menyesal, kata Syekh Muhammad Ya'qub hafizahullah ta'ala, tidak dikatakan menyesal kalau antum setelah taubat cerita lagi masa silamnya dengan ketawa-ketawa, ya, ini tidak dikatakan bertaubat. Artinya apa? Membanggakan maksiatnya zaman dulu itu tidak dikatakan bertaubat. Belum. Karena kalau orang betul-betul bertaubat, dia setiap menceritakan aibnya zaman dulu. Aib, ya ikhwan, masa aib ketawa-ketawa, ya. Aib itu mesti diungkapkan. Kalau mesti diungkapkan dengan kondisi apa? Tidak bergembira. Karena dia dulunya tercatat dengan rapot merah dosa itu. Maka mesti yang pertama kali kalau mau bertaubat adalah adanya menyesal, penyesalan, an-nadam, ya. Kedua, al-iqla minad dzanbi. Al-iqla adanya melepaskan diri kita dari dosa tersebut. Artinya apa? Berjanji tidak akan mengulangi, ya. Dia lepaskan dirinya sebagaimana Abu Hasan al-Asy'ari dari akidahnya Asy'ariyah, beliau katakan apa? Aku lepaskan akidahku itu yang dulu sebagaimana aku melepas jubah ini. Beliau lepaskan, betul-betul dilepas, tidak nyangkut sedikit, tidak. Lepas itu jubah, itulah maksudnya beliau. Beliau bertaubat dari akidah itu kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lepaskan dan tidak dipakai lagi jubah tersebut. Untuk apa? Memisalkan kepada murid-muridnya, ya.
memisalkan kepada murid-muridnya, ya. Kemudian lebih jelasnya antum baca kitab Al-Ibanah, itu taubatnya beliau, kitab Al-Ibanah. Kemudian itu yang pertama tadi, menyesal, kemudian melepaskan diri kita dan berjanji tidak akan mengulangi. Ini dibarengi dengan apa, ikhwan? Dengan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim ada seorang hamba berteriak kepada Allah, ya Rabb ighfirli, ighfir danbi, ya Allah ampuni dosaku. Apa kata Allah? Alima abdi anallahu rabban. Allah mengatakan, ketika kita mengatakan ya Allah ampuni saya, Allah di langit saya mengatakan apa? Alima abdi anallahu rabban yaghfirud danba. Hambaku tahu bahwasanya dia itu punya yang disembah, yaitu punya Allah yang senantiasa mengampuni dosa. Maka Allah ampuni dosa kita tatkala kita meminta ampun kepada Allah. Ya Rabbi ighfirli, cuma bilang begitu saja susah, ya. Orang sekarang mau tobat itu mikir-mikir, takut dikatakan orang soleh, kok dikatakan orang soleh malah takut, ya. Dikatakan orang bermaksiat malah tidak takut, nggak malu-malu orang sekarang bermaksiat. Giliran mau dikatakan orang soleh, malu Pak Ustaz. Saya dikatakan orang soleh, malu. Kok bisanya itu? Ini jelas talbis, ya. Kemudian apa, ikhwan? Rasulullah mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Kalau ada seorang pernah meninggalkan sholat 5 waktu di tahun-tahun dulu, meninggalkan saum, ya, bertahun-tahun tiap Ramadan tidak saum. Kemudian bagaimana cara bertaubatnya? Ikuti cara kita dulu yang jelek dengan meninggalkan sholat. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah sholat sunnah, bukan melaksanakan sholat qadha, ya. Misalkan ada orang 5 tahun tidak sholat, berarti satu harinya berapa lama, Pak? Satu hari 5 waktu, 5 waktu sholat, kalikan 1 tahun berapa lama? 365 tahun, dikalikan 5 tahun tidak sholat, 365 kali 5 berapa? 1000. Nah loh, 1500 sekian kan, mungkin 1700 tahun, 1700-an kali sholat. Caranya bukan dengan cara antum mau taubat dari sholat antum yang dulu ditinggalkan, setelah sholat isya lagi yang baru. Itu tidak begitu caranya, ya. Tidak seperti itu caranya. Caranya bagaimana? Antum bertaubat, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian perbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kecuali kalau waktunya itu, ini ijtihad juga, ya, tidak ada dalil. Ijtihad para ulama seperti Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kalau kita meninggalkan sholatnya itu masih bisa kita hitung waktunya, ya, yang beliau ijtihadkan sekitar 3 harian, itu maka bisa diqadha. Atau mungkin dalam 1 hari dia ketiduran, tidak melaksanakan sholat dalam 1 hari, maka diqadha di waktu itu. Sebagaimana kita dapatkan Rasulullah SAW, beliau mengqadha sholat dalam jangka waktu 1 hari karena diganggu sholatnya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ketika berperang, sehingga sholat duhur dengan asar dengan maghrib isya digabung. Ini diperbolehkan kapan? Kondisi darurat, ya, diqadha langsung. Tetapi kalau kondisinya bertahun-tahun, maka cara bertaubatnya bukan setelah sholat wajib, ada sholat wajib yang lain, tidak, ya. Tidak ada contohnya dari para ulama, baik itu para sahabat, ya ikhwan. Cara jawabnya kenapa demikian? Bismillah. Kenapa saya mengatakan demikian? Bukan hanya fatwa Ibn Baz dijadikan alasan. Kita tahu dalam ilmu hadis disebutkan apa? Di zaman Rasulullah meninggal alaihi salatu wassalam, kita tahu ada orang-orang murtad. Bisa dipahami, kan?
ashabur riddah, ketika Abu Bakar menjadi khalifatul Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, ada beberapa orang yang murtad, bisa dipahami, dari sahabat Rasulullah, bahkan itu kabilah-kabilah yang sangat banyak. Ini ketika ya para sahabat itu diperintahkan oleh Abu Bakar ya untuk memerangi mereka, kecuali mereka itu apa? Masuk Islam kembali. Di antara mereka ada yang masuk Islam. Taib. Ketika mereka sedang murtad, taib, ya, orang tersebut ketika masuk Islam, apakah mesti mengqadha salatnya? Ikhwan, bukankah Rasulullah mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara diriku dengan mereka orang Islam itu adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Taib. Maka orang ini, orang murtad tadi, orang yang meninggalkan sholat tadi berbulan-bulan lamanya, ketika mereka masuk Islam lagi, di antara mereka ada yang masuk Islam. Ya, setelah mereka murtad ada masuk Islam lagi. Apakah Abu Bakar As-Siddiq, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali, 4 khulafaur rasyidin ini memerintahkan kepada mereka yang masuk Islam kembali untuk mengqadha salatnya dengan cara setelah salat Isya ada salat Isya lagi dengan niat mengqadha salat waktu dia murtad? Tidak ada. Maka cara seperti itu tidak mengikuti sunnah Abu Bakar, tidak mengikuti sunnah Umar, tidak mengikuti sunnah Utsman, tidak mengikuti sunnah Ali bin Abi Thalib. Artinya solusinya bagaimana ikhwan? Solusinya adalah keumuman hadis dan keumuman ayat. Apa itu ayatnya? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Caranya dengan cara Abu Bakar, dengan cara Umar, dengan cara Ali, dengan cara Utsman. Apa itu? Kalau ada orang meninggalkan sholat wajib, maka bukan diqadha dengan sholat wajib itu, tetapi apa? Laksanakan sholat-sholat yang amalannya sunnah ataupun amalannya wajib, diniatkan untuk menghapus dosa sholat yang dia kerjakan kalau dia waktu dulu meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat. Ya, dan dia yang terakhir berkaitan dengan taubat apa? Tadi beristighfar, berjanji tidak mengulangi, kemudian menyesal, kemudian apa? Mengikutinya dengan kebaikan, amalan-amalan kebaikan, kemudian berkaitan dengan hablun minan nas. Kalau dia pernah merampok, mencuri, maka barang yang dia curi mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak dikatakan bertaubat yang sebenarnya kalau dia mencuri tapi uangnya masih dipegang. Itu bukan taubat, karena berkaitan dengan hubungan dengan diri kita dengan manusia masih ada itu. Maka kedoliman tersebut mesti dikembalikan. Pak Ustadz, orangnya sudah meninggal, berikan kepada ahli warisnya. Pak Ustadz, ahli warisnya kita tidak tahu, berikan, niatkan sedekah atas nama orang yang kita dolimi tadi. Ya, itu syarat-syarat diantara syarat inti dari orang kalau betul ingin bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Apa ini? Ada apa? Oh, ada ritual khusus. Berkaitan dengan mandi wajib, itu disunahkan kepada orang yang mau masuk Islam. Mandi wajib itu sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, mandi wajib itu ketika Rasulullah mendapati ada orang yang masuk Islam, itu para sahabat, artinya mau jadi sahabat, itu diantara mereka ada yang diperintahkan mandi dulu, ada yang tanpa diperintahkan mandi dulu. Dari sini kita dapatkan, kata Syekh Shalih Fauzan, dari sini menunjukkan apa? Perintah mandi wajib kepada orang yang mau masuk Islam adalah sunnah. Baik. Adapun orang yang mau bertaubat, dia mandi wajib, saya tidak tahu dalilnya dari mana. Kecuali dia murtad, kemudian masuk Islam, maka disunahkan untuk mandi wajib. Adapun kalau dia muslim,
kemudian dia mau bertobat, sudah ucapkan saya beristighfar, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dan syarat-syarat tadi yang kita sebutkan. Ya. Adapun sholatnya, ada dikatakan sholat taubah itu adalah disunahkan. Ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat. Dinamakan sebagian ulama dengan mengatakan sholat taubah. Ya, artinya adalah orang, ini redaksi hadisnya Anda tidak hafal tapi hadisnya adalah sahih. Ketika seseorang berdosa dengan suatu dosa, kemudian dia ingin meminta ampun kepada Allah, dia berwudu, melaksanakan wudu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, sungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya. Ini adalah amalan yang ditekankan untuk dikerjakan bagi orang yang melaksanakan dosa. Baik, wallahu taala alam shawab. Masih ada? Komoceng. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan kemoceng, bulu ayamnya ya, mau bulu ayam mau bulu burung, biasanya burung itu buat terak bola badminton itu Pak, ya itu bulu apa itu? Merpati atau bulu angsa ya? Bulu angsa tuh, ketika kita dapatkan dia bulu, kemarin telah kita bahas sebenarnya dalam kitab Matan Abi Suja, itu adalah bulu itu suci, tidak najis, maka tidak apa-apa kita manfaatkan. Kan yang kita bahas tadi adalah masalah kulit. Al-ihab itu adalah berkaitan dengan kulit. Adapun dengan bulu itu beda dengan kulit. Bulu dengan kulit beda tidak? Ikhwan, ayam, bulu ayam dengan kulit ayam berbeda. Kulit ayam bagian dalam, bulu ayam yang nongol di luar. Maka bulu itu tidak perlu disamak untuk dikatakan suci. Bisa dipahami? Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz katakan bangkai yang kulitnya telah disamak suci, kan? Bangkai yang kulitnya Telah disamak jadi suci. Pertanyaan saya Ustadz, kan biasanya di Jawa itu kulitnya dijadikan kerupuk, apakah halal atau tidak Ustadz? Jadikan makanan kulitnya. Jadi halal atau haram bagi Ustadz? Oh, jadi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini bagus juga pertanyaan. Masih berkaitan. Tadi mungkin tidak kita jelaskan. Kulit ketika dia sudah disamak, idza dubighal ihab faqad tahur. Ini konteks hadisnya adalah ketika kulit tersebut berasal dari binatang yang halal dimakan. Ini jumhur ya. Berasal dari binatang yang halal dimakan dengan kondisi bangkai. Bisa dipahami? Faqad tahur, maka dia telah suci. Tetapi konteks sucinya adalah untuk apa Ustaz? Bukan untuk dimakan, tetapi untuk dimanfaatkan selain dimakan. Ini berdasarkan hadis pertama. Hadis apa tadi? Hadis pertama Ikhwan? Hadis Ibn Abbas. Itu kalimat itu disebutkan oleh Rasulullah kapan? Ketika tadi tidak Anda bacakan ya. Rasulullah SAW atapi ghazwati Tabuk. Beliau pulang dari perang Tabuk. Ya. Ada baitin finaihi kirbatun mu'allaqah. Pulang dari perang Tabuk, beliau sampai di suatu rumah yang di halaman rumahnya itu ada kirbah. Kirbah ini apa? Apa tadi kirbah? Kulit yang sudah disamak. Kalau belum disamak namanya apa? Ihab. Ada kirbah ya, yang tergantung pastasqa. Rasulullah meminta air minum. Taib. Faqilalah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaha maitah. Itu kirbah ya, dulunya adalah kulit dari bangkai yang sudah kami samak menjadi, ya ikhwan, kita tahu air minum zaman dulu dari kulit. Yang botol-botolnya bukan botol plastik tapi botol dari kulit, katakan
yaitu adalah namanya kirbah. Kata orang itu, ini ya Rasulullah, bahannya tempat air minum ini dari kulit bangkai. Apa kata Rasulullah? Ungkapan itu, ya, ungkapan apa? Dakatul adimi dibaguh, ya, sucinya ataupun dakat, sembelihannya kulit yang sudah jadi bangkai ini adalah dengan disamak. Artinya seakan-akan, ya, kulit tadi menjadi halal karena sudah disembelih dengan cara sembelihnya pada dengan disamak. Ini konteksnya dengan hadis ini adalah bukan untuk dimakan, tetapi untuk dimanfaatkan selain dimakan. Jadi kalau kulit sapi yang sudah disamak itu, kalau kulitnya dari hasil kurban atau hasil sembelihan yang halal dimakan, bisa dipahami? Dan itu adalah bagian yang pertama yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Binatang yang halal dimakan dengan disembelih, kemudian kulitnya mau disamak mau tidak, silakan dipakai. Kerupuk kulit sapi atau apa, silakan. Adapun kulit sapi yang dari bangkai, maka tidak boleh dimakan karena dia bagian dari bangkai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Allah. Pertanyaannya Ustaz tentang sujud sahwi. Bagaimana hukumnya jika misalkan kita sudah lupa dalam gerakan sholat, kita sudah ingat mau sujud sahwi rakaat terakhir, namun kita lupa lagi, sudah kita salam. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Assalamualaikum. Jadi nah, ana belum bisa jawab sekarang. Wallahu a'lam. Mungkin jadi PR buat saya. Jadi ada kasus antum mau sujud sahwi belum salam, kemudian ingatnya setelah salam. Jadi lupa lagi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ana tidak tahu dalil. Wallahu ta'ala. Naktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.